Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Undang-Undangan PKN, dan khusus kita akan mengupas seputar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng ya. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bocoran ya. Tolong dicatat ya, tentang bocoran materi soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT ya, komputerisasi asistes ya, untuk seleksi pengadaan P3K. Sebelum kita lanjut, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan memperjelas ya informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya. Jadi ini ada surat resmi tentang materi pokok ya soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT ya. Jadi komputerisasi asistes ya untuk seleksi pengadaan P3 tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 ya, karena surat ini tertanggal 8 Februari tahun 2023 ya. Jadi sangat baru sekali ya informasi yang sangat bermanfaat ini ya, boleh dikatakan sangat penting, yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah ya, tentang materi soal ya pengadaan seleksi pemerintah, pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian kerja ya atau P3K yang profesional, kompeten, dan melayani. Maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan ya. Nah, sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, maka seleksi administrasi berakhir tanpa seleksi pengadaan P3K. Yang selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah seleksi administrasi berakhir, maka akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi ya. Jadi seleksi kompetensi P3KA itu terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tes mengikuti pengadaan PPPK ini adalah sistem komputerisasi ya. Jadi yang dikenal dengan singkatan CAT ya, komputerisasi asistes ya. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi tahun anggaran 2022 yang terlaksana di 2003 dapat mengenali poin penting ya. Poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT ya, dengan komputer, yang akan diuji sesuai dengan kompetensi jabatannya ya. Nah, sehingga dapat mempersiapkan diri sedini mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya surat resmi ini sebagai awal untuk kita mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau P3K ya. Nah, jadi dalam surat ini ada juga dilampirkan ya tentang soal-soal yang akan nanti diujikan atau diteskan pada saat seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini ada daftar materi soal kompetensi teknis ya. Jadi dikeluarkan pada tahun 2022 yang terlaksana nanti tahun 2023 ini. Contoh ya, contoh ini salah satu nama jabatan nanti Bapak Ibu yang akan ikuti, misalnya administrator database kependudukan ahli pertama ya. Nah, jadi ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus ya, materi pokok soal seleksinya nanti. Kalau untuk pengetahuan umum itu ada materi umum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah materi tentang pemerintah pusat daerah ya, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Kemudian yang ketiga itu materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum ya. Nah, ini tadi tes yang berkaitan dengan pengetahuan umum. Kemudian yang berkaitan dengan pengetahuan khusus itu yang pertama adalah materi khusus ya, berkaitan dengan administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Maksudnya ini nanti seandainya nanti sudah bekerja sebagai tenaga PPPK atau P3K, tupoksinya adalah berkaitan dengan khusus ini ya. Jadi khusus ini berkaitan nanti dengan tupoksi ya. Kemudian materi kedua adalah tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus.
Yang ketiga adalah materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. Nah, jadi ini ada 3 ya. Jadi ada 3, masing-masing ada 3, pengetahuan umum ada 3, pengetahuan khusus ada 3. Nah, ini salah satu contoh ya. Kita ambil contoh lain lagi ya, misalnya untuk analis kebijakan ahli pertama ya. Jadi untuk PTGK ini materi soalnya adalah yang pertama pengetahuan substansi tentang kebijakan, kedua adalah metode riset, yang ketiga adalah teknik dan analisa kebijakan, keempat adalah penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi, kelima adalah komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama, yang keenam adalah pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi ya. Nah, ini beberapa admin sampaikan contoh materi soal yang akan diujikan nanti pada saat tes mengikuti seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian kabar Indonesia tersaji. Saya harap kami semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan channel yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Demikian, salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.